Dalam episode Kepo Buku kali ini, kita bisa bertualang gitu, memasuki dunia penyihir, dunia fantasi yang kita bisa terlibat di dalamnya gitu. Keajaibannya macam-macam gitu. Ada kementerian sihir, punya kementerian sihir. Gak usah di spoilerin, orang juga udah banyak Harry Potter kali, udah baca banyak. Jangan, gue belum baca, enak aja lu semua, lu gila lu kalau. Tidak hanya sekedar cerita fantasi, tapi juga unsur-unsur sosial, politik. Kita ketemu lagi di Kepo Buku. Kali ini adalah episode ke-20. Wah, rekor lagi nih, 20. Ciluba. Walaupun sempat kosong seminggu kemarin, sibuk masing-masing. Ada bahan sih sebenarnya, cuma nggak sempat keedit. Anyway, bahan itu kita simpen nanti buat episode berikutnya. Sekarang sesuai janji yang terlewati, karena seharusnya tanggal 30 kemarin itu kita membahas soal Harry Potter Day. Dan baru kali ini kesampaian. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana cara mengapresiasi buku Harry Potter. Sudah ada 2 orang yang ikutan dan juga sudah ada 1 orang yang ngirim email tapi dia tidak mau rekam suaranya, malu katanya. Anyway, buat yang baru kenalan, Kepo Buku itu adalah sebuah podcast yang pokoknya ngomongin soal buku. Dan hostnya itu adalah 4 orang, 1 di Bangkok yaitu gue, 1 di Ambon, Steven. Apa kabar Steven? Baik, sehat. Iya, 1 di Singapura, ini gak usah ditanya apa kabar toh. Tetap ditanya. Sekian dan terima kasih. Dan 1 lagi di Jakarta, cuma gak tahu nih, kita ngerekamnya ini pas lagi tanggal 4 Agustus malam, mungkin masih mati lampu di tempat dia, jadi belum connect. Jadi ya turut berduka cita atas mati lampunya kepada Opat di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Selatan. Gak apa-apa, romantis dikit ya Pat, pakai lilin-lilin. Malah ada yang melihatnya dari sisi positif. Kalau mati lampu itu, apalagi mati lampu gede-gedean gini, lihatlah ke langit. Di situ baru kelihatan bintang katanya. Oh iya, kalau nggak ada polusi ya. Oh iya sih, iya Jakarta lagi polusi ya. Ya sudah. Oke, hari ini kita akan bahas tentang Harry Potter dari sudut pandang orang yang belum pernah baca dan lebih-lebih lagi nonton Harry Potter, yaitu gue, satu-satunya di geng Kepo Buku ini. Jadi lu sampai saat ini belum baca? Gue pernah berusaha, jujur gue pernah berusaha. Okay. Bagian pertama Harry Potter. Sebentar ya, apa judulnya? The Philosopher's Stone. Oke, buku pertama. Iya, gue itu sempat berusaha. Itu udah lama banget. Begitu Harry Potter mulai ngetop, waktu itu gue ingat gue coba membaca, tapi nggak selesai. Nggak selesai. Van, kalau lu pertama kali baca Harry Potter dari Philosopher of Stone juga? Dari pertama, pas zaman SMP waktu. Ya gak usah disebut, Pen. Terima kasih atas menyebutkan SMP-nya. Iya lo, jangan gitu, Pen. Karena Toto pertama kali baca Harry Potter pas dia udah kerja. Iya, gue udah kerja serius. Seriusan. Itu kan tahun 2000-an ya gue udah kerja. Nah, Harry Potter sendiri, oke, sekarang gini. Harry Potter tuh terbit tahun berapa, Van? Gue tanya dulu sama Wikipedia buku kita. Van, Philosopher of Stone itu tahun berapa, Van? Ini aku cek di Goodreads ya, tahun 97. Iya. Kalau edisi Indonesianya oleh penerbit Gramedia, biarin aja, kita nggak berani sponsor Gramedia, kita sebut mulu ya. Tahun berapa Pak di Gramedia? September 2000. Oh, yang Indonesia ya? Indonesia. Versi Indonesia. Oke. Berarti gue nggak telat banget lah ya. Harry Potter dan Batu Bertua. Nah, diterjemahkan oleh almarhum Listiana Srisanti, penerbit Gramedia Pustaka Utama. Kita sebutkan lagi. Dan memang best selling banget nih di Indonesia juga kan, sampai diterbitkan buku yang baru lagi nih, yang edisi ilustrasi tuh.
lebih lux lagi itu bukunya dan diterjemahkan oleh penerbit yang sama. Dan gue taunya dari temen gue gitu, temen akrab gue. Lu udah nonton, udah baca novel belum? Gue udah lama gak pernah baca novel. Oh ini buku anak-anak. Buku anak-anak. Tentang apa? Pokoknya asik deh kata dia ceritanya gitu. Terjemahannya juga bagus. Oke, gue baca. Dan itu gue inget banget Harry Potter, Philosopher's Stone. Ya. Dan sedikit background buat ya, gue walaupun gue berusaha untuk mempelajari lah ya paling nggak. Harry Potter itu pertama Philosopher's Stone tahun 97, Chamber of Secrets tahun 98, tahun kemudian gila ya produktif nih orang ya. Habis itu The Prisoner of Azkaban, The Goblet of Fire, The Order of the Phoenix, The Half-Blood Prince, dan The Deathly Hallows tahun 2007. Cuma segitu banyak tapi itu adalah best selling books dalam sejarah umat manusia. Dan itu yang seharusnya sudah cukup membuat gue curious gitu loh. Tapi ya salah satu tujuan gue nantangin teman-teman pendengar Kepo Buku untuk juga ngobrol soal buku ini karena gue kagak bisa paham. Kenapa lo gak bisa paham? Terlalu banyak perintilannya toh. Maksudnya perintilan apa nih? Apa ya? Tokohnya, hubungan antar tokohnya, segala perintilannya, terus gue tuh tipe orang yang kalau baca buku tuh gue harus menguasai dulu semuanya. Tiba-tiba muncullah cerita tentang apa sih mantranya, kemudian tentang pokoknya perintilan gitu yang bikin aduh ntar lu ini di mana nih. Jadi gue kalau ngabisin buku itu kadang-kadang 10 halaman terus gue mundur lagi. Terus kalau misalnya gue nggak tahu lo apa Steven tipe yang seperti itu, tapi gue kalau baca buku terus putus di tengah jalan gitu ya, terus putus lama, pada saat gue harus balik lagi itu gue harus mulai dari awal lagi. Gitu. Kesel gitu karena susah mengingatnya gitu loh. Kalau lo Vel gimana Vel? Kalau Bang Rane bacanya kayak gitu, ya mungkin bisa jadi nggak selesai ya. Tapi kalau misalnya aku nih bacanya kayak buat Harry Potter ya, coba kita nikmati aja dulu gitu. Kita masuk di sepatunya si Harry gitu ibaratnya. Dan mungkin waktu itu nggak ada kompetisi bacaan yang lain sih, jadi lebih fokus aja gitu ya mungkin ya waktu itu. Jadi bisa setamat satu buku terus nunggu lagi buku kedua gitu dari pinjaman teman gitu. Kalau gue baca Harry Potter, menurut gue Harry Potter tuh justru ceritanya mengalir loh. Mengalir dalam artian yang 3 buku pertama itu kan sebenarnya juga nggak terlalu tebal kan sebenarnya ya. Dan gue baca pertama kali terjemahannya karena waktu itu waktu dulu akses ke toko buku asing kan agak susah ya tahun-tahun segitu ya. Jadi gue baca bahasa Indonesianya dan terjemahannya cukup keren, menurut gue cukup bagus dan ceritanya mengalir dan gue memang tidak begitu memperhatikan detail gitu-gitu. Entah kenapa itu nempel aja karena mungkin gue udah kayak Steven bilang gitu ya, udah dalam ceritanya gitu dan gue kalau mencerna sebuah cerita lagi-lagi ya kalau kita pernah diskusi gitu ya, gue itu pada dasarnya cerita sesulit apapun selama bahasanya gue mengerti gitu ya, gue akan dengan mudah gitu berada dalam cerita itu gitu. Makanya gue agak susah gitu ketika gue baca literatur yang agak-agak susah gitu, bahasanya jelimet, banyak idiom-idiom yang gak jelas, nah gue susah gitu. Sementara Harry Potter kan enggak, Harry Potter lu boleh bilang banyak detail, tapi kan bahasanya bukan bahasa literatur yang tinggi. Maaf ya buat yang menganggap Harry Potter mungkin sastra kelas atas literatur gitu ya. Yang sastra kelas atas gitu. Enggak, itu sebenarnya enggak, termasuk sastra populer juga kan sebenarnya. Sastra anak-anak juga gitu kan sebenarnya yang kebetulan juga disenangi banyak orang gitu. Dan satu hal yang gue suka dari Harry Potter dari buku pertama itu ternyata dari sekian banyak buku buku remaja mungkin ya, karena nggak anak-anak banget gitu. Sebenarnya sekian lama gue baca itu nggak ada gue nemuin yang agak-agak punya twisted plot gitu. Nah si J.K. Rowling tuh bagus banget menurut gue. Di setiap bukunya itu selalu ada plot twistingnya kan. Yang pertama misalnya kayak Sirius Black gitu kan. Di adegannya
diceritakan dia tuh jahat gitu, ternyata di belakangnya enggak, dan dia selalu menghadirkan itu menurut gue itu. Walaupun begitu lu membaca buku ketiga, keempat, kelima agak-agak bosan, karena bosan dalam artian gini, pasti ada twisted lagi gitu. Bener kan maksud gue, karena dia selalu di twist seperti itu gitu. Tapi menurut gue keren. Baru akhirnya buku keempat, kelima, keenam, dan tujuh gue mulai agak berat karena somehow kenapa jadi lebih tebel ya. Itu aja sih sebenarnya. Karena kalau buku 1 sampai 3 kan kayaknya lebih enak ya. Nggak tahu gue pribadi, nggak tahu Steven atau lu gitu. Lu udah buku berapa ngomong-ngomong? Ditanya lagi. Philosopher's Stone saja gue nggak habis. Tapi ya, gue harus akuin. Gue itu pertama kali berusaha membaca lebih karena ini lagi hype banget. Semua teman-teman gue, bahkan yang udah seumur gue waktu itu, bahkan yang lebih tua dari gue waktu itu bilang, lu kudu baca. Dan gue inget dari beberapa episode lalu ketika lu cerita kalau lu suka 5 sekawan, lu bakal suka ini. Terus waktu gue ngobrol sama Hikmat kemarin ya, Van ya, Hikmat juga sempat nyinggung tuh antara 5 sekawan dan Harry Potter. Jadi gue makin penasaran gitu loh. Akhirnya gue coba cari informasinya segala macam, dan memang Harry Potter ini banyak mencatat sejarah gitu. Misalnya dia adalah buku terlaris sepanjang sejarah manusia, konon kabarnya gitu. Dan penulisnya si J.K. Rowling itu, kalau menurut yang gue baca ya, itu adalah penulis terkaya dalam sejarah manusia juga gitu loh. Karena bukunya itu udah diterjemahkan hampir 100 bahasa, 90 bahasa gitu. Dan itu ya makin bikin penasaran. Nah, kalau Steven sendiri, tadi Toto kan udah cerita tuh apa yang menarik buat dia dari buku Harry Potter. Dan nanti ada 2 orang yang juga akan cerita, kita dengerin. Tapi kita ke Steven dulu nih. Kalau lo apa sih, Van, yang menarik dari Harry Potter? Yang menarik tuh ketika kita baca Harry Potter, kita bisa bertualang gitu, bisa memasuki dunia penyihir, bisa memasuki dunia fantasi yang kita bisa terlibat di dalamnya gitu, ketegangan di dalamnya. Dan mungkin yang paling oke tuh kayak cerita itu nempel gitu, bisa masuk aja gitu di benak kita, nggak pakai harus pembangunan dunia fantasi yang terlalu tinggi gitu, yang seperti Game of Thrones gitu ya. Tapi dengan sederhana, dengan bagus, ditarik kita ke dalam ceritanya gitu. Terutama untuk orang-orang yang mungkin udah pernah baca, Van, dan Rani juga ya, baca tentang sesuatu yang tipenya magical. Menurut gue J.K. Rowling itu sebenarnya bagusnya adalah selain plotnya ya, dia itu sebenarnya konsepnya sederhana. Di masing-masing dari kita, buat orang yang sudah baca tentang something magic gitu ya, tentang misalnya tongkat tongkat sihirnya gitu kan ya. Orang pasti udah tahu bahwa setiap penyihir itu punya tongkat gitu, dan dia juga pakai gitu, dan masing-masing informasi itu kita udah tahu sebenarnya. Penggunaan burung hantu kita udah tahu gitu kan. Di beberapa cerita yang lain yang klasik pasti ada gitu. Dan dia tuh kayaknya bagus dalam urusan mengkompilasi itu jadi satu gitu. Jadi seakan-akan lu kalau cerita tentang penyihir itu lengkap banget di Harry Potter gitu. Dunia penyihir tuh lengkap di situ gitu. Lu bisa tahu bagaimana dia mengeksplorasi bagaimana tongkat penyihir gitu ya, bagaimana mengeksplorasi burung hantunya gitu untuk pengiriman ini gitu kan, bagaimana dia orang bisa traveling menggunakan apa namanya, Van, cerobong asap, apa sih Van namanya, lupa gue. Yang gitu kan, kayak lu sebenarnya kalau lu suka baca cerita fantasi, 1-2 informasi itu sebenarnya udah ada, dan dia bukan sesuatu yang baru sebenarnya gitu kalau menurut gue ya, karena gue baca banyak cerita-cerita fantasi, tapi dia mengkompilasinya jadi lengkap gitu. Dunia penyihir tuh seperti ini gitu. Oke. Menurut gue gitu. Menurut gue. To be fair gitu, mungkin buat gue pribadi adalah karena exposure gue sama buku-buku baru dari dulu itu kurang gitu, kurang banget. Dan ketika sesuatu menjadi tren juga gue lambat sekali pick up tren itu. Jadi ini pengakuan aja, misalnya kayak umur emang nggak bisa disalahin sih, umur emang nggak bisa disalahin. Misalnya nih banyak unsur-unsur budaya populer tuh gue lambat
pick up-nya gitu. Kayak misalnya film ya, kalau dalam konteks film Star Wars tuh gue termasuk lambat gitu, walaupun ternyata nikmat juga ketika udah jadi semua gitu ya. Terus gue pelajarin dulu, gue bener-bener pelajarin tuh sampai urutan nontonnya yang banyak tuh berapa, sampai gue bikin semacam survei kecil-kecilan untuk bilang urutan nonton Star Wars yang bener tuh yang mana, baru gue ikutin. Setelah itu gue ulang mengikuti urutan asli nomornya segala macam. Jadi gue memang ketika memasuki usia dewasa, gue banyak berusaha mengejar ketertinggalan gue di dunia budaya populer. Ya salah satunya kemudian Agatha Christie, yang gue uber juga itu film Godfather misalnya, terus buku-bukunya Paulo Coelho itu gue ketinggalan banget. Sekarang Harry Potter gue lagi berusaha gitu untuk mengejar. Kasian ya gue. Iya, umur emang susah sih. Oke, kita masih di Kepo Buku. Kali ini bertiga, Rane di Bangkok, Toto di Singapura, dan Steven di Ambon. Opat lagi berhalangan. Mudah-mudahan nanti begitu lampu nyala di rumahnya kita segera bisa menghubunginya. Pun demikian. Tetapi kita lagi ngobrolin Harry Potter dan bagaimana orang-orang kayak gue yang sedang berusaha mengejar ketertinggalan dengan berbagai macam budaya-budaya gitu bisa mengapresiasinya. Ini Harry Potter ini ngingetin ketika gue berusaha untuk mengejar karya-karyanya Paulo Coelho. Salah satunya yang gue baca duluan itu adalah The Alchemist toh. Karena buat gue ini mungkin karakter gue, bahwa gue tuh agak susah untuk masuk ke dunia yang baru gitu loh. Paulo Coelho itu gue nggak ada konteksnya, gue nggak paham konteks yang ada dalam cerita itu. Tapi gue berusaha kemudian dan ternyata gue menikmatinya gitu. Mungkin sama dengan Harry Potter ketika Toto tadi cerita kalau banyak misalnya hal-hal yang menarik di situ, tapi juga yang awalnya asing buat banyak orang. Dunia kepenyihiran misalnya itu kan sesuatu yang nggak pernah menarik minat gue, dan itu sesuatu yang erat hubungannya dengan anak-anak di Amerika, di Inggris gitu, witchcraft gitu kan. Sementara buat orang di Indonesia, ya oke, gue nggak mau nyalain orang Indonesia, gue nyalain diri gue sendiri, gue nggak bisa relate. Lu kan mainnya jelangkung dulu. Tapi oke, ini ada dua orang yang akan ikut berbagi cerita. Yang pertama itu ada Dara. Dara ini kalau nggak salah di Jakarta atau di Tangerang gitu ya. Akun Instagramnya Namirasir. Dan gue bisa relate dengan cerita dia karena dia bilang dia juga baca Harry Potter ketika dia sudah dewasa gitu. Nggak kayak Steven yang masih anak-anak gitu ya. Kalau Toto kan udah kerja waktu baca gitu. Tapi kita dengerin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama gue Dara. Somehow gue ditakdirin sama Allah buat lihat IG-nya, IG story-nya Suarane Podcast. Di situ ada challenge Harry Potter dan wah ini jiwa gue terpanggil, Bo. Ya sebagai Potterhead sejati, even though gue udah punya 2 anak ya sekarang, gue tetap Potterhead sejati. Jadi game on, I'm in, gue ikut. Challenge-nya adalah menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau nggak salah kan ya, yang pertama itu apa sih yang menarik dari cerita Harry Potter buat gue, buat kita, dan yang nomor 2, bagaimana orang lain yang belum enjoy Harry Potter bisa enjoy, gitu kan ya? Iya deh, gitu ya. Nah, yang pertama, kenapa cerita Harry Potter ini menarik? Buat gue yang pertama itu dia sebagai a quick mind getaway ya, buat gue yang buat kita lah gitu yang lagi suntuk di kerjaan, di kantor, whatever, di mana yang cuman berkutak di situ-situ aja. Buat gue baca ulang lagi buku Harry Potter, gue bisa refresh, gue bisa nggak suntuk gitu dengan rutinitas yang itu aja. Kenapa? Karena gue bisa tetap melanglang buana kemana-mana, meliarisasi imajinasi gue gitu. Buat gue pribadi, khususnya untuk dunia kepenyihiran, gue tertarik banget, and I'm so in love with fiction, terutama yang witchcraft and wizardry kayak gini gitu. Gue suka banget gitu, karena memang dan terbukti gitu di cerita Harry Potter, keajaibannya macam-macam gitu.
ada aja yang aneh-aneh gitu. Ya you name it lah. Ada kementerian sihir. Punya kementerian sihir. Terus ada pasar kaget ala penyihir. Kayak ya Diagon Alley itu menurut gue tuh kayak pasar kaget lah ya. Terus kayak Flying Car, Centauros, Giants. Terus ada sekolah sihir dengan keempat asramanya. Terus ada Aurora, ada whatever. Itu semua menurut gue liar lah, bisa gue bayangin wild mungkin gitu. Jadi menurut gue itu quite refreshing, kayak gitu ya. Jadi affirmative daydreaming juga gitu. Kalau misalnya lu lagi bengong ketawa-ketawa sendiri kan gak lucu. Tapi kalau misalnya lu lagi oke, dia lagi baca novel, oke lah dia ketawa-ketawa sendiri gitu. Oke, gak penting. Itu nomor 1. Nomor 2-nya, seriously, dengan semua bumbu-bumbu kepenyihiran, cerita tentang ini dan itu, mantra, spell, magical creatures, terus sekolah-sekolah mata pelajaran apa kesihiran. Ternyata ini tuh basically eventually ini adalah cerita cliche love story banget gitu. Yang kenapa gue bilang cliche, karena benar-benar true love story yang ala-ala Shakespeare yang kucinta padamu sampai mati gitu. Yang turn out ternyata bad guy karakternya si Severus Snape yang dibenci banget sama Potter dari awal, yang kita pikir dia antagonis. Hello, eventually dia ternyata the guy who sacrificed the most buat si Potter gitu. Jadi okay, this is love story with lots of bumbu-bumbu kesihiran. So kesihiran apa sih? Ya menurut gue ini bagus. Yang ketiga, J.K. Rowling, si Bu J.K. Rowling ini apa ya? Dia seriously take deeper research gitu untuk menciptakan karakter-karakter, nama-nama karakter yang nggak sembarangan gitu. Misalnya dia bikin karakter siapa, Wati, nggak juga gitu. Tapi kayak contohnya salah satu nama profesor Minerva McGonagall. Dalam bahasa Latin, ancient Romance gitu, Minerva itu adalah nama goddess of wisdom. Dan memang dari semua profesor kan memang si Bu Minerva McGonagall yang memang paling wise gitu, yang paling the highest wisdom seperti itu. Terus kayak spellnya kayak Lumos, Accio, itu semua diambil dari bahasa Latin. Jadi ada backgroundnya gitu, nggak cuma sembarangan dia abrakadabra ala Kazam kayak seperti itu. Jadi ada ininya gitu loh dari bahasa Latin. Nah itu gue suka gitu. Kayak Lumos, saat gelap mereka cast mantra itu supaya ya macam kayak center lah gitu. Jadi tongkatnya ada lampunya di tongkatnya seperti itu. Senternya penyihir. Jadi ada backgroundnya gitu, bahasa Latin. Dan menurut gue researchnya bagus, gila-gilaan. Dan kayaknya bisa kayak Marvel Cinematic Universe juga gitu. Crazy plotting time, bisa nyambung sama Fantastic Beasts, bisa nyambung sama terakhir sama Cursed Child. Ya, menurut gue ini keren. Itu yang nomor 3. Yaitu sih 3 hal itu yang bikin gue seneng banget sama Harry Potter. Terus masuk ke pertanyaan 2, the challenge ya, bagaimana orang lain yang para muggles istilahnya, orang-orang yang kalian di luar sana belum bisa menikmati Harry Potter, please, hello, coba baca dulu tips dari gue nih. Yang pertama, please start from the books. Jangan deh lu coba pertama kali lu lihat filmnya, jangan start from the books, karena dari situ lu bisa nemuin hal-hal yang sebenarnya itu tadi alasan pertama gue gitu. Lu bisa berimajinasi seliar-liarnya gitu. Lu bayangin deh kayak gimana Kementerian Sihir, kayak gimana Diagon Alley, kayak gimana Dementor, apalah itu lu bisa bayangin. Lu bisa meliarisasi tadi istilah gue, imajinasi lo gitu ya. And then setelah dari buku lu bisa enjoy yang lain gitu. Dan lu bisa deh mengoreksi film-film yang ada gitu, karena banyak yang di buku ternyata nggak ada juga di film gitu.
Nah terus yang nomor 2, setelah lu enjoy bukunya, lu coba getting involved more gitu, lebih masuk ke dalam dunia kepenyiaran itu. Lu download deh aplikasi di internet, ada pottermore.com. Di situ lu join deh di situ. Karena mereka di situ kerennya adalah dari buku itu mereka bisa menarik lu ke dalam dunia buku itu gitu. Contohnya kita bisa nanti di-sort masuk asrama mana, lu take quiz, nanti ada resultnya lu masuk kemana sesuai karakter lo. Terus tongkat kan nggak sembarangan. Tongkat itu sesuai dengan karakter orang juga. Katanya the wand picks the wizard gitu. Nah nanti lu bisa take quiz, dapat wand lu sendiri. Terus nanti Patronus, wah Patronus gue eagle by the way, dan gue suka banget. Jadi apa ya, jadi kita bisa seakan-akan kita masuk ke dalam dunia itu gitu. Gue pribadi kayak gue Slytherin, terus tongkat gue dari Phoenix Feather. Itu keren banget. Phoenix Feather itu kan cuma 2 ya, Voldemort sama Potter doang yang punya ya gitulah, keren lah gitu. Jadi menurut gue that's how you enjoy Harry Potter. Udah ya, gitu aja. Udah capek nih. Oke, cukup sekian dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Enjoy Potter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau dari ceritanya Dara barusan itu kita ringkas sedikit lah ya. Dia bilang yang menarik dari Harry Potter tuh buat dia adalah itu quick mind getaway gitu ya, karena dia membiarkan imajinasinya melepas imajinasinya gitu, dan dia memang selalu tertarik dengan hal-hal yang berbau wizardry atau witchcraft gitu ya. Tapi yang menarik dari ceritanya Dara tadi itu dia bilang kalau Harry Potter itu sebenarnya love story. Love story yang menarik. Love story yang menarik. Ya, dasar kebanyakan cerita di dunia ini kan memang kisah percintaan. Nah, cara J.K. Rowling mengemasnya juga dengan memasukkan riset-riset yang lengkap itu yang membuatnya menjadi semakin menarik gitu loh. Lu setuju gak sih kalau dibilang itu love story? Boleh aja dibilang begitu, karena bukannya Star Wars juga bisa dibilang kayak gitu kan, drama percintaan antar galaksi. Iya sih. Dan itu bikin kita ngehook banget gitu. Bisa gitu ya? Jadi fans banget gitu. Bisa fandom banget. Emang love story-nya siapa? Harry Potter dengan siapa? Yang aku tangkap sih bukan Harry Potternya ya, tapi siapa lagi lupa? Profesor Snape ya. Sama Snape. Sama Harry Potter. Ngapain itu? Gue usah di spoilerin, orang juga udah banyak Harry Potter kali. Udah baca banyak. Jangan. Gue belum baca. Enak aja lu sembarangan. Bang Rane kan malah kita buka kartunya. Lu gila lu. Kalau lu makanya lu langsung buka spoiler, gue gak mau baca gue ntar. Mungkin kalau Gak ada, gue gak terlalu masalah sama spoiler. Dan aku percaya kalau drama percintaan tuh kita bisa lebih masuknya lebih cepat aja gitu ke dunia cerita. Oke. Kalau lu toh? Menurut gua enggak loh, karena ya oke lah, basicnya mungkin sebenarnya kisah percintaan yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, itu sebenarnya memang ada. Tapi menurut gua basicnya bukan itu, karena kalau kita ngelihat percintaannya itu jadi apa ya namanya, jadi seakan-akan itu tuh jadi base kan kalau menurut Dara gitu ya, yang gue tangkap gitu ya. Apa menurut lu terlalu menyederhanakan Harry Potter kalau dilihat dari aspek love story-nya? Bukan menyederhanakan, menurut gue base story-nya itu adalah menurut gue justru lebih human apa ya namanya, basic human being gitu. Karena kalau lu ngomong percintaan, lu lihat bagaimana apa namanya ambisinya Voldemort misalnya gitu, yang tidak boleh disebut namanya itu katanya, itu bukan percintaan sebenarnya gitu. Perkara dia membunuh orang tuanya Harry Potter, kemudian nanti ada Snape yang ada di sana, kemudian itu menurut gue kisah cinta itu adalah basic human thing gitu, dan Harry Potter itu menurut gue menceritakan karakter dasar manusia gitu, dan di sana menurut gue itu nggak cuma cinta gitu, di sana diceritakan tentang adanya ambisi, di sana diceritakan adanya politik, di sana ceritain adanya ya pokoknya
kalau menurut gue kenapa Harry Potter ini selain ceritanya mengasihkan, dia ceritain semuanya gitu. Dan kalau cuma kisah cinta, ya benar, tapi bukan cuma cinta. Menurut gue banyak hal lain yang akhirnya misalkan this is human gitu. Inilah manusia yang punya ada ambisi. Ada orang yang dulunya jahat bisa jadi baik, ada orang baik yang dulunya bisa jadi jahat gitu. Oke. Itu kan basic human things gitu kan. Maksudnya itu yang diceritakan di Harry Potter menurut gue. Dan kalau cuman mengerucut ke cinta, menurut gue malah enggak. Menurut gue cinta, kalaupun ada 1-2 itu nggak dominan gitu menurut gue gitu. Oke. Tapi ada satu hal yang menarik dari ceritanya Dara tadi. Ketika dia bilang, mulai dari bukunya, jangan dari filmnya. Gitu loh. Oh, gue setuju. Lu gimana, Tak? Gue setuju, kan dari dulu gue bilang kalau dua produk yang berbeda, lu tuh nggak bisa, buku dan film itu dua produk yang berbeda yang nggak bisa lu samain gitu kan. Saran gue emang sebenarnya sih baca bukunya dulu gitu semuanya kalau itu. Cuman kalau emang lu merasa kesulitan, coba lu nonton filmnya. Tapi menurut gue filmnya itu terlepas dari apakah mengasihkan, gue juga nonton filmnya dari pertama sampai terakhir dan selalu gue dulu gue tunggu-tunggu gitu ya, kalau muncul baru gue pengen harus nonton. Menurut gue ya tetap tidak seasik. Menurut gue membaca buku itu ada imajinasi yang menurut gue asik banget gitu dibanding menonton film. Okay. Gitu. Kalau Steven? Meskipun di filmnya juga keren, tapi aku tetap berpihak ke tim buku daripada tim filmnya Harry Potter. Okay. Sama lah, Ran. Kalau gue tanya ke lu pasti lebih suka baca buku daripada baca film. Oh iya. Iya kan? Iya. Lu aja masturbasinya dengan buku kan, nggak dengan nonton bokep kan? Karena menurut gue, ketika gue nggak pernah baca dan nonton Harry Potter, tapi secara umum menurut gue, ketika lu nonton filmnya dulu, itu akan merusak imajinasi lo ketika membaca bukunya. Jadi bukan kepada isinya, karena kan katanya ya, kata Dara tadi, di Harry Potter itu banyak hal lain, banyak unsur-unsur lain yang tidak ada di filmnya gitu kan, yang nggak mungkin dimasukkan semua. Tetapi ada hal paling penting dari membaca buku yang menurut gue tidak boleh dirusak dengan menonton filmnya dulu, yaitu imajinasi. Betul. Karena ketika kita nonton, imajinasi kita udah dirusak dengan visual gitu. Okay. Dan pengalaman gue pribadi, cita-cita keren yang berasal dari yang akhirnya film, biasanya jarang sekali akhirnya gue baca bukunya gitu. Oke. Mungkin menarik kita bahas itu dari sisi bukunya juga. Tapi sekarang kita kembali ke Harry Potter. Ada satu orang lagi yang akan bercerita, yaitu ada Z di Solo. Tapi sebentar lagi. Dan masih di Kepo Buku, kita masih ngomongin Harry Potter, dan jelas apa yang kita sampaikan di sini bertiga plus Dara plus Z nanti mungkin nggak akan mewakili secara utuh lah ya. Berikut ini ada Z di Solo. Z ini aktif banget loh nge-review macam-macam buku. Sekarang kita dengerin dulu Z di Solo. Oke. Halo, aku Z dari bacaanbc.wordpress.com. Mau mencoba untuk membicarakan mengenai Harry Potter, kenapa layak untuk dicoba dibaca. Jadi Harry Potter itu memang marketnya untuk anak-anak sampai remaja, tapi yang namanya buku anak-anak yang baik itu tentunya harus bisa dinikmati juga oleh orang dewasa. Nah, bedanya apa? Saat buku anak-anak itu dibaca oleh anak-anak atau orang dewasa itu adalah kesan yang ditimbulkannya serta pemaknaannya mungkin juga. Nah, Harry Potter ini mungkin justru lebih berkesan saat aku membacanya untuk kedua kalinya, itu baru beberapa tahun yang lalu. Dan sudah aku review juga di blog, bisa dibaca lebih lengkapnya di bacaan BZEE jadi satu.wordpress.com. Dan di situ aku mengulas per buku dan nanti ada trivia-trivianya juga. Yang jelas
Harry Potter itu tidak hanya sekedar cerita fantasi tentang anak yang tiba-tiba masuk ke sekolah sihir lalu belajar tentang menjadi penyihir terus berusaha untuk mengalahkan kekuatan yang jahat, tapi dia juga mengandung unsur-unsur sosial, politik, semacam itu. Contohnya yang paling jelas adalah tentang diskriminasi. Jadi di sana ada istilah darah murni, darah campuran. Itu yang membedakan adalah keturunan, garis keturunan. Jadi kalau orang tuanya kedua-duanya penyihir itu disebut darah murni, tapi kalau orang tuanya ada yang bukan penyihir, yang satu penyihir yang satu bukan, bisa darah campuran. Atau kalau yang dua-duanya bukan penyihir tapi anaknya jadi penyihir, itu disebut Muggleborn. Nah itu ada sekelompok penyihir terutama dari yang darah murni itu menganggap bahwa mereka punya kedudukan, punya status sosial yang lebih tinggi daripada yang bukan darah murni. Nah itu bisa kita lihat di sehari-hari kita ya, seperti diskriminasi ras atau mungkin status sosial gitu. Yang lainnya, salah satu tema yang menonjol di buku ini adalah cinta. Jadi dalam banyak sekali kesempatan Harry itu diselamatkan oleh cinta ibunya. Padahal ibunya udah meninggal lama ya. Kalau dilihat dari segi logika sih ya itu mungkin salah satu unsur fantasi, tapi kalau dilihat dari sisi yang lain itu mungkin penulisnya mau menyampaikan bahwa hal-hal yang ditanamkan kepada anak sejak kecil, sejak usia dini itu sangat berperan pada fase-fase kehidupan selanjutnya. Nah kebetulan J.K. Rowling ini kan punya organisasi namanya Lumos. Jadi Lumos ini sudah melakukan penelitian bahwa anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan itu outputnya akan tidak sebaik anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarganya. Nah itu salah satu mungkin yang ingin disampaikan juga bahwa anak-anak itu karakter dan kepribadiannya itu akan terbentuk sejak dia dari kecil. Jadi pendidikan, pengasuhan, kasih sayang yang diberikan pada anak itu sangat penting. Jadi kalau Merani mau mencoba untuk membaca Harry Potter, ya mungkin harus dihilangkan harapan akan mendapatkan sentimen yang sama dengan orang-orang yang membacanya saat anak atau remajanya. Aku sendiri baca Harry Potter juga bukan pada usia yang anak remaja, tapi sudah dewasa muda, dan itu jauh setelah boomingnya. Dan aku mengapresiasi itu sebagai buku yang bagus, sebagai buku yang ya bisa memberikan banyak insight, tapi bukan yang sampai mengubah hidup, atau yang bahkan dari semua buku J.K. Rowling yang udah aku baca ada yang ku anggap lebih bagus daripada Harry Potter, yang justru orang-orang fans Harry Potter itu nggak suka itu. Terakhir mungkin bisa dilihatnya seperti ini. Harry Potter itu adalah sebuah kisah manusia, kisah tentang kita semua, tentang dunia kita, tetapi dibalut, dilapisi oleh unsur-unsur fantasi yang bisa dinikmati secara apa adanya, dibaca sebagai hiburan, ataupun digali dan ditelaah lebih dalam lagi. Ya, itu semoga bermanfaat. Maaf agak panjang, terima kasih.
Itu tadi Z di Solo. Jadi poin yang bisa gue tangkap itu Harry Potter itu memang untuk market anak-anak dan remaja, tapi bisa dinikmati oleh orang dewasa dan orang tua kayak Toto gitu ya, Toto ya. Dan yang menarik karena Z juga nyinggung tema tentang cinta di situ gitu loh. Tapi yang menarik karena dia ngambil contoh tentang bagaimana Harry Potter tuh punya relasi dengan ibunya yang sudah lama meninggal gitu loh. Dan ini buat dia ditafsirkan sebagai bahwa kita tuh harus banyak menanamkan nilai-nilai kepada anak sejak dini yang kemudian akan berperan pada fase kehidupan selanjutnya. Ini cara dia nge-reviewnya aja tuh keren banget gitu ya. Any comment? Ya itu di Harry Potter itu lengkap banget gitu. Lu baca deh beneran sampai terakhir, lu akan tahu bagaimana seorang Dumbledore tuh ambisinya apa gitu. Nanti lu akan satu buku dia Dumbledore itu punya, biasa di Harry Potter tuh nemuin sebuah cermin gitu. Dan cermin itu sebenarnya bukan apa ya, Van ya, cermin yang bisa menangkap apa sih sebenarnya inspirasi atau keimpian lo terbesar gitu. Dan Harry Potter itu karena dia sangat rindu dengan ibunya, dengan bokapnya gitu, dia bisa lihat nyokap bokapnya gitu di situ, bisa meluk gitu. Nah, Dumbledore akhirnya bilang di situ, ya kalau gue melihat itu, gue cuman melihat, kalau nggak salah ya, gue melihat diri gue dengan sepasang kaos kaki gitu. Jadi dia itu cuma menggambarkan bahwa Dumbledore itu udah punya ambisi apa-apa lagi. Dia bilang apa sih sebenarnya yang menjadikan seorang kesetua gue tuh ambisinya apa sih gitu. Dan banyak hal-hal menarik lainnya gitu sebenarnya kalau lu pelajari lebih dalam gitu. Makanya tadi gue bilang Harry Potter tuh lebih cerita ke basic human needs gitu, basic human character gitu. Yang di sana ada ambisi gitu kan, ada cinta pasti ada gitu, pubernya Harry Potter, pubernya Hermione gitu kan, ya pasti ada gitu, heroiknya ada gitu, sebel-sebelnya ada, egoisnya ada, ya gitu ya menurut gue lah. Jadi menurut gue ya lebih dalam gitu, dan menurut gue lengkap banget untuk sebuah cerita yang dikarang untuk anak-anak dan remaja menurut gue. Ya kalau bisa kita simpulin, selain cerita yang solid ya, kita bisa masuk di dalam perjalanannya Harry Potter sendiri, kita bisa terhubung dengan ceritanya dia, dengan kisah hidupnya, dan yang paling penting tuh kita nangkep kalau si J.K. Rowling nih lagi pengen bilang kalau ceritanya tuh tentang kebajikan melawan kebatilan gitu. Jadi kita lagi merasa mendukung salah satu pihak nih, gimana sih sampai perubahan itu terwujud gitu. Apakah hal itu akan bisa kesampaian gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi aku mau nanya ke Mas Toto nih. Silakan. Iya. Ini kan kalau 1-7 nih, Mas Toto memosisikan buku 1-3 tuh yang paling terbaik ya? Kalau menurut gue iya. Somehow karena mungkin di sana gue baca, mungkin dari 1-3 karena mungkin di sana gue pertama kali kenal dengan gaya tulisannya J.K. Rowling gitu kan. Kemudian di sana gue mengenal basic lagi, awal-awal tentang Harry Potter kayak gitu-gitu kan. Dan makanya gue bilang yang keren itu 1-3 menurut gue gitu. Tapi itu sangat personal banget. Begitu 4, 5, 6 dan ke atas gitu, ke-7 ya. Ya udah, gue udah tahu gitu, maksudnya dari cara penggambarannya dan kesana tuh sekedar pelengkap cerita bagaimana nanti akan jadi ending sebenarnya kalau menurut gue. Emang sesederhana itu, Van, kalau menurut lu, Van? Bisa jadi. Karena kalau menurut gue mungkin 1-3 itu adalah base story gitu, base story kenapa Harry Potter dan Voldemort gitu. Oke. Kalau menurut gue ya, begitu kesananya adalah ya walaupun sebenarnya ada beberapa yang nggak setuju kalau mengikuti tentang Snape gitu ya. Snape akan digambarkan keempat ke atas kan baru motifnya kelihatan gitu kan ya, Van ya. Motifnya kelihatan. Dari 1-3 kita nggak pernah tahu. Kita selalu melihat Snape ini pasti tapi lu baca deh ntar jadi spoiler nggak lucu gitu.
Gue kasihan buat yang belum baca. Tapi 1 sampai 3 itu menurut gue best story tentang Harry Potter dan Voldemort. Kesananya ya sebenarnya masih ada sih pengembangan kayak misalnya siapa Snape itu. Nanti ada karakter baru yang akhirnya twisted lagi kayak gitu-gitu. Tapi justru dari ceritanya Toto tadi gue jadi khawatir nih. Apa? Karena gue tuh tipe orang yang nggak bisa terlalu menikmati cerita yang bersambung dan makin lama konfliknya makin ribet. Kayak sebelum kita rekaman tadi gue cerita sama Toto, gue nonton Stranger Things misalnya, gue berhenti di season 1, gue udah gak mau lagi nonton ke selanjutnya gitu. Karena buat gue kok jadi ribet banget sih gitu cerita. Ya dari sisi produsernya atau mungkin dari penulisnya itu mungkin perlu gitu. Tapi kalau menurut gue enggak. Oh enggak? Kalau menurut gue nggak tahu ya Steven tersedia apa nggak. Kalau menurut gue, makanya gue bilang 1 sampai 3 itu adalah best story gitu, dimana konfliknya udah jelas gitu ya. Baru ke 4 ke 5 tuh ibaratnya gini. Kalau gue ibaratnya gini ya, lu tuh ngelihat sebuah cerita dari 1 sampai 3 tuh, dari 1 sampai 3 itu seakan-akan lu lihat, oh ternyata dia nyeritain bawang nih gitu. Terus lu nyeritain bawang nih. Nah ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 itu adalah ketika bawang itu dikupas satu persatu gitu. Beda kan antara lu diceritain nanti ada konflik baru, akhirnya kalau dilihat dari segi bawang lu tambahin lagi kulitnya. Kalau menurut gue Harry Potter mah nggak gitu. Begitu ya? Kalau menurut gue pribadi, makanya gue 1 sampai 3 itu gue bilang best story, di mana lu bisa ngelihat oh ternyata Harry Potter cerita itu tuh adalah satu dari sebuah bawang gitu kan ya. Baru dari 4, 5, 6 lu dikupas satu-satu, nggak kayak Designated Survivor misalnya gitu, film gitu atau apa gitu yang Stranger Things gitu. Stranger Things makin lama makin ribet dan gue ada kesan kok dibuat-buat gitu loh. Iya kok kayak dipanjang-panjangin gitu kan. Kalau Harry Potter menurut gue enggak. Kalau menurut gue Harry Potter nggak tahu Steven mungkin punya pendapat yang berbeda. Gimana Van? Aku rasa cukup. Cuma yang harus pembaca sekarang syukuri ini, kita tuh nggak perlu harus nunggu setahun 2 tahun lagi buat menahan cliffhanger itu, buat sekadar nunggu buku berikut gitu. Jadi pembaca di masa sekarang ini beruntung banget bisa dibilang kayak gitu, karena nggak perlu rasa penasarannya tuh dipupuk lama-lama gitu. Udah langsung lanjut ke buku berikutnya gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak usah. Jadi nggak penasaran gitu ya. Iya, langsung. Iya, langsung aja beli Ran 1 sampai 7 dah. Tumpuk di situ tiap tahu di meja lu, masa nggak habis. Oke. Salah satu tips membaca buku adalah tumpuk aja buku di mana-mana bawa, masa sih nggak habis. Ntar kayak opat lagi numpuk tapi banyak yang nggak habis. Opat nggak habis tuh dijual. Opat nggak habis tuh dijual. Tapi dia punya pertimbangan sendiri. Karena gue khawatir kayak misalnya kalau gue ke toko buku gitu ya, gue godaan beli itu banyak, tapi kemudian akhirnya gue baru nyadar gila nih banyak yang gak gue baca. Akhirnya ya udahlah, gue menahan diri beli baca gitu. Kalau enggak, wah gawat. Terus ini Mas Toto, aku kepikiran ya tadi waktu nanya yang tadi itu. Bisa nggak? Kira-kira kayak sama gue. Iya. Mau nanya pendapatnya Mas Toto. Mungkin nggak sih kalau misalnya Bang Rane baca yang di tengahnya dulu, baru kita balik ke 1, 2, 3 gitu. Misalnya baca buku ke-7 deh, baca buku ke-7. Menurut gue nggak bisa. Menurut gue sih nggak bisa. Menurut gue nggak bisa. Gini lah, lu denger aneh aja baca buku 1 aja udah pusing, lu tiba-tiba baca buku 7. Beli buku yang biasa atau yang berilustrasi gimana? Oh, gue nggak mau beli yang berilustrasi. Kecuali itu memang buku ilustrasi, bukan hanya karena mahal, tapi kecuali memang itu buku grafis, novel grafis atau komik, gue nggak mau gitu loh. Kalau buat Rane janganlah. Malah kalau buat Rane menurut gue mendingan kalau ini baca edisi biasanya dulu novelnya dulu. Lu baca bahasa apa sih Van? Ran baca bahasa Inggris kan? Inggris. Oke. Lah, lu sendiri baca Inggris apa Indonesia? Dua-duanya udah baca. Kalau Steven? Yang Indonesia. Mas Toto, Indonesia sama yang Inggrisnya bagusan mana? Inggrisnya yang mana dulu? Inggris Amerika atau Inggris British? Ada. Loh, Harry Potter tuh diterbitkan 2 versi, satu UK, satu US. Oh. Slightly different. Ya, nggak beda-beda jauh sih.
Yang original J.K. Rowling lah gitu. Yang menurut gue sih oke-oke aja. Tapi kan gini ya, karena gue baca bahasa Inggrisnya setelah gue baca bahasa Indonesia, jadi sedikit banyak gue udah ngerti. Lu rekomen yang Inggris Amerika atau yang Inggris yang asli dari J.K. Rowling? Inggris dong, belum suri dong, gimana sih? Ini kan kita golongan ini berdarah murni. Anjri. Tapi oke, gue akan mencoba. Dan lagi-lagi ini episode ini tentu tidak akan bisa adil menceritakan Harry Potter novel-novelnya tanpa menghadirkan Harry Potternya sendiri ya. Betul, tanpa menghadirkan J.K. Rowlingnya sendiri gitu loh. Harry Potternya mah gue takut kalau sampai dia nongol. Tapi di Indonesia dulu pernah ada loh sinetron dibikin loh, Harry Potter namanya. Serius lu? Seriusan, gue gak bohong. Oke lah, ya nggak apa-apa lah, improvisasi. Tapi lagi-lagi mudah-mudahan ini bisa mewakili lah, paling tidak buat yang. Oh iya, ada satu orang lagi, Wira. Wira di Sukabumi, dia cuma mau bentar gue cek. 212. Itu Wiro. Oh iya, maaf. Oke, Wira sih cuma mau bilang begini. Ini komentarnya kurang ajar juga sih. Dia cuma bilang gini, Bang, kalau emang nggak bisa baca nggak usah dipaksain. Iya, setuju sih gue. Nanti malah nggak bisa menikmati, mendingan masih banyak buku lain gitu loh. Bener sih. Tapi gue juga bingung gitu kalau orang nggak bisa, karena gini, kalau gue ketemu sama orang nih, Evan ya, gue jujur aja sih, Evan, gue agak bingung ketika Rani bilang nggak bisa menikmati. Lu baca Murakami bisa, sementara gue Jumpalitan. Lu tadi juga nggak adil menurut gue dibandingin sama Paul Coelho, right? Paul Coelho gitu ya. Gue aja ngomongnya nggak bisa gitu. Nah, itu kan maaf ya sekali lagi ya, tanpa berusaha membandingkan, stratanya lebih tinggi lu bisa gitu, maksudnya sastranya lebih tinggi gitu, lu bisa lah. Kalau Harry Potter nggak bisa, menurut gua agak aneh gitu ya. Iya, makanya menurut gua aneh, karena lu mungkin kalau gini, benar kata Steven tadi, lu harus mengosongkan diri lu gitu. Tapi ya mengosongkan diri lu maksudnya berada dalam ceritanya J.K. Rowling, sebagai berada di sepatunya Harry Potter. Tapi ya, Van, sekali lagi kita kan nggak bisa maksa ya, bagaimanapun umur memang nggak bisa berbohong. Sialan loh. Tapi gue serius loh, gue sampai kepikiran. Ya gue tuh ini bukan apologetik ya, tapi gue tuh besar di daerah yang jauh dari peradaban gitu. Jadi gue ketinggalan banyak referensi budaya populer, dan akibatnya ya gue nggak pernah tertarik tuh sama sesuatu yang hype, sesuatu yang modern. Bahkan mendengar lagu aja, gue lebih suka lagu yang kalau di kaset ya zaman dulu ya, gue lebih suka dengerin yang side B gitu loh. Mungkin karena itu. Atau mungkin ini kali ya, ini side track ya, karena ada teman gue ketika gue baca Harry Potter, dia bilang dia tuh benar-benar devoted Christian banget. Dia bilang, lu ngapain sih tuh baca-baca Harry Potter, kata dia gitu. Kenapa emang? Itu kan kerjaannya iblis. Hah? Maksud lu apaan? Gue bilang kayak gitu. Iya, lu kan namanya sihir. Di agama lu aja nggak ini gitu, lu baca Harry Potter. Ya kan cuma hiburan, gue bilang kayak gitu. Lu tahu nggak, iblis itu di akhir zaman bekerjanya jauh lebih cepat. Hati-hati lu baca-baca gitu. Seriusan dia baca gitu. Mungkin lu termasuk yang imannya diselamatkan. Jadi lu nggak bisa baca-baca tentang sihir. Mungkin ya. Dan mungkin ketika dunia kiamat gitu, gue yang terselamatkan salah satunya karena nggak baca Harry Potter. Tapi oke lah. Terima kasih banyak. Gue akan mencoba untuk mengapresiasinya, mencoba untuk membaca. Terima kasih Dara, terima kasih Z, terima kasih Wira. Tapi Z, kalau lo dengerin ini, ayo dong Z, kapan-kapan kita undang ya buat ngomongin buku klasik. Lo tahu nggak sih salah satu buku klasik lagi yang dibaca oleh Z? Dan gue selalu penasaran, pengen tahu. Apa tuh? Semua bukunya William Shakespeare, coy. Waduh. Makanya Hamlet, King Lear, Midsummer's Night Dream, Romeo and Juliet itu udah dibaca kalau gue lihat di list blognya Z gitu. Jadi kayaknya cocok nih. Keren sih, keren. Gue baca Mark Twain aja udah diliatin orang. Hah? Baca apaan toh? Mark Twain? Apaan tuh? Hah? Apanya Shania Twain?
Ya udah, jadi Z terima kasih banyak, Dara juga terima kasih. Dara juga ceritanya menarik dan setiap orang berhak untuk punya penafsiran tersendiri terhadap Harry Potter ya. Betul. Nggak salah. Nggak salah. Oke, demikian episode khusus Harry Potter yang tertunda seminggu karena sebetulnya kita harus udarakan ini akhir Juli kemarin ya, pas Harry Potter Day, tapi nggak apa-apa lah. Lebih baik terlambat daripada telat, begitu kata ungkapan. Jadi terima kasih buat semua yang udah berpartisipasi. Yang masih mau ngirim komentarnya silahkan ditunggu. Termasuk tentang Harry Potter silahkan kirim. Atau review-review buku yang lain silahkan kirim ke suarane@gmail.com atau ke 087878505012. Jangan lupa pula untuk subscribe ke Kepo Buku di semua platform podcast sudah ada, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Breaker, Dengar Radio dan lain sebagainya gitu ya. Baiklah. Betul. Terima kasih Paman Toto. Paman Kubil. Terima kasih Mas Steven. Ya, sama-sama. Buat Opat, selamat ya. Udah nyala lagi katanya.